Kabar yang sangat dinantikan oleh jutaan pensiunan di seluruh pelosok Indonesia, dari ujung barat di Sabang hingga ujung timur di Merauke, akhirnya benar-benar menemui titik terang yang pasti dan menggembirakan. Ini adalah sebuah kenyataan yang patut kita syukuri bersama, karena apa yang dibahas hari ini bukanlah sekadar isu yang berterbangan tanpa arah, bukan kabar burung yang tidak jelas rimbanya, apalagi janji manis yang tidak memiliki ujung kepastian. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah merealisasikan pencairan selisih kenaikan gaji pensiun, atau yang lebih akrab kita sebut sebagai dana rapel, sebagai bentuk pemenuhan hak bagi para purnabakti yang telah memberikan segalanya bagi negara. Keputusan besar ini bukanlah hasil dari desas-desus media sosial yang tidak jelas sumber dan validitasnya, melainkan sebuah ketetapan hukum yang telah melalui proses administrasi yang sangat panjang, verifikasi data yang sangat ketat, serta pengesahan resmi di tingkat kementerian terkait hingga PT Taspen, Persero, dan PT Asabri. Dana rapel ini merupakan manifestasi nyata dan bukti otentik dari komitmen negara untuk tetap memprioritaskan kesejahteraan para purnabakti, baik itu pensiunan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, maupun Kepolisian Republik Indonesia yang telah menghabiskan masa produktifnya demi mengabdi kepada bangsa dan negara dengan penuh dedikasi. Kini, di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang sangat dinamis dengan harga kebutuhan pokok yang cenderung mengalami fluktuasi, kabar pencairan ini tentu menjadi angin segar yang memberikan ketenangan batin luar biasa bagi para sesepuh bangsa. Ini bukan hanya persoalan nominal angka yang masuk ke dalam rekening bank masing-masing, tetapi lebih kepada bentuk pengakuan, kehormatan, dan penghargaan tertinggi dari negara atas dedikasi serta loyalitas Bapak dan Ibu selama puluhan tahun bekerja di berbagai sektor pemerintahan. Pemerintah juga memberikan jaminan bahwa cakupan penerima dana rapel ini dibuat sangat luas, komprehensif, dan inklusif, guna memastikan tidak ada satupun individu yang memiliki hak namun terlewatkan dalam sistem pendataan nasional. Kabar baik yang perlu ditebalkan adalah bahwa dana ini tidak hanya ditujukan bagi pensiunan aktif yang masih rutin menerima gaji bulanan secara mandiri, tetapi negara juga memberikan hak yang setara dan adil kepada para janda dan duda pensiunan sebagai bentuk kehadiran negara bagi keluarga yang ditinggalkan. Bahkan, bagi anak yatim piatu yang secara hukum tercatat sebagai ahli waris sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak mereka tetap dilindungi sepenuhnya dan masuk dalam daftar utama penerima manfaat kenaikan ini tanpa terkecuali. Semua data penerima telah tersusun secara sistematis dan rapi dalam sistem database Taspen maupun Asabri secara nasional, mencakup semua golongan dari pangkat terendah hingga pejabat tinggi tanpa ada sedikit pun praktik diskriminasi atau pilih kasih. Semua variabel perhitungan dilakukan secara proporsional sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga transparansi tetap menjadi nilai utama dalam penyaluran dana ini kepada masyarakat luas. Mengenai teknis pencairannya, Bapak dan Ibu tidak perlu merasa khawatir, cemas, atau terbebani secara fisik maupun mental karena pemerintah telah menerapkan sistem digitalisasi pelayanan yang sangat modern namun tetap ramah lansia. Bapak dan Ibu kini tidak perlu lagi melakukan aktivitas fisik yang melelahkan seperti mengantre panjang di kantor cabang, tidak perlu berdesakan di kantor pos di bawah terik matahari, atau bolak-balik ke bank hanya untuk melakukan pengecekan saldo secara manual. Dana rapel tersebut akan ditransfer secara otomatis melalui sistem deposit langsung ke rekening bank yang biasa digunakan untuk menerima gaji pensiun bulanan, sehingga kenyamanan Bapak dan Ibu tetap terjaga dengan maksimal di rumah masing-masing. Sangat penting bagi setiap penerima untuk memahami secara mendalam bahwa nominal atau jumlah uang yang diterima oleh setiap orang mungkin akan berbeda-beda secara signifikan. Hal ini harus ditegaskan bukanlah sebuah kesalahan sistem, error komputer, ataupun bentuk ketidakadilan dari pemerintah, melainkan karena besaran dana rapel dihitung berdasarkan variabel teknis yang sangat spesifik dan personal untuk tiap individu. Faktor pertama yang menentukan adalah gaji pokok terakhir yang diterima sesuai dengan golongan, ruang, dan pangkat terakhir saat Bapak dan Ibu masih aktif berdinas di instansi masing-masing. Faktor kedua yang tidak kalah penting adalah jumlah bulan keterlambatan atau masa tunggu sejak aturan kenaikan gaji tersebut dinyatakan berlaku secara sah
hingga saat pencairan dilakukan. Faktor ketiga mencakup penyesuaian pada berbagai komponen tunjangan, seperti tunjangan keluarga yang melibatkan istri atau suami dan anak, serta tunjangan pangan yang ikut dihitung secara detail dalam komponen rapel tersebut. Oleh karena itu, sangat wajar dan logis jika pensiunan golongan 1 memiliki perbedaan nominal dengan golongan lainnya, sesuai dengan masa kerja dan pangkat yang pernah diemban. Seluruh proses perhitungan yang rumit ini dilakukan secara otomatis oleh sistem komputerisasi yang terintegrasi untuk meminimalisir kesalahan manusia atau manipulasi data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika Bapak dan Ibu ingin melihat rincian perhitungannya secara lebih transparan dan mendalam, Bapak dan Ibu dapat mengaksesnya melalui aplikasi resmi pemerintah dengan cara yang sangat mudah dan praktis melalui perangkat telepon pintar. Namun, ada satu hal yang sangat krusial, vital, dan tidak boleh diabaikan sama sekali, yaitu kewajiban untuk melakukan proses autentikasi atau verifikasi diri secara berkala. Proses ini wajib dilakukan demi memastikan bahwa dana negara yang berjumlah besar ini benar-benar sampai ke tangan yang berhak dan memastikan bahwa penerima masih ada serta dalam kondisi baik. Di tengah suasana yang penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan ini, kewaspadaan terhadap keamanan finansial harus tetap dijaga dengan sangat tinggi dan tidak boleh lengah sedikit pun. Biasanya, pada saat ada momentum besar seperti pencairan dana negara, para oknum penipu dan pelaku kejahatan siber mulai melancarkan berbagai modus jahat mereka untuk mengincar para orang tua. Bapak dan Ibu harus selalu ingat dengan sangat tegas bahwa petugas resmi dari pemerintah, pihak Taspen, maupun pihak bank tidak akan pernah, dalam keadaan apapun, meminta nomor PIN ATM, kode rahasia OTP yang masuk ke ponsel, atau meminta Bapak dan Ibu mentransfer sejumlah uang sebagai biaya administrasi pencairan. Perlu diketahui bahwa semua proses pemotongan pajak atau penyesuaian administratif sudah dilakukan secara otomatis dan tuntas di dalam sistem keuangan negara sebelum dana masuk ke rekening Anda. Jika Bapak dan Ibu menerima telepon, pesan singkat, atau pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal yang mengatasnamakan lembaga resmi dan meminta data-data pribadi yang sensitif, dimohon dengan sangat untuk segera mengabaikannya, memblokir nomor tersebut, dan jangan pernah melayani permintaan mereka. Gunakanlah dana rapel ini dengan sangat bijak, cerdas, dan penuh perhitungan untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar menjadi prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari, seperti biaya kesehatan, pemeriksaan rutin ke dokter, pembelian obat-obatan berkualitas, suplemen nutrisi, serta pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga yang bergizi. Di usia senja yang mulia ini, menjaga kesehatan fisik dan ketenangan pikiran adalah investasi yang paling utama dan tidak ternilai harganya. Jangan mudah tergoda oleh tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal dalam waktu singkat, karena menjaga aset yang sudah ada jauh lebih penting daripada mengambil risiko keuangan yang tidak perlu di masa pensiun yang seharusnya tenang. Sebagai penegasan kembali pada hari ini, tanggal 30 Januari 2026, pemerintah memastikan bahwa seluruh penataan proses penyaluran rapel dan penyesuaian manfaat pensiun dilakukan secara tertib, aman, dan berbasis pada data yang validitasnya telah teruji. Jika terdapat sedikit perbedaan waktu atau jeda pencairan antar satu pensiunan dengan rekan lainnya, hal itu kemungkinan besar disebabkan oleh sistem pengiriman dana dari Bank Indonesia ke bank-bank penyalur yang dilakukan secara bertahap untuk menghindari beban berlebih pada sistem perbankan nasional atau yang sering disebut dengan kemacetan lalu lintas data keuangan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu tidak perlu panik, tetaplah tenang, dan terus pantau saluran informasi resmi dari instansi terkait atau media massa terpercaya. Pastikan juga status kepesertaan Bapak dan Ibu tetap aktif dengan cara tidak membiarkan rekening bank menjadi pasif atau tidak ada transaksi dalam jangka waktu yang sangat lama, karena hal tersebut dapat memicu sistem keamanan bank untuk menonaktifkan akun secara otomatis. Kunci utama dari kelancaran penerimaan hak Bapak dan Ibu adalah validitas dan kebaruan data yang dimiliki oleh sistem pusat. Pastikan nomor rekening masih aktif digunakan, nama yang tertera di buku tabungan sesuai persis dengan dokumen pensiun, dan status penerima manfaat sudah terdata dengan benar sesuai kondisi terkini. Negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang besar
untuk memastikan bahwa pengabdian Bapak dan Ibu selama berpuluh-puluh tahun dibalas dengan kepastian hak yang nyata. Kami berharap penjelasan ini dapat memberikan ketenangan batin, kejelasan informasi, dan membuang jauh-jauh rasa ragu di hati Bapak dan Ibu semua. Mari kita syukuri setiap rezeki yang datang sebagai berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tetaplah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang baik. Tetaplah waspada terhadap segala bentuk kejahatan, dan nikmatilah masa purna bakti ini dengan penuh kedamaian, kehormatan, serta kebahagiaan bersama keluarga tercinta di rumah. Apakah Anda ingin saya membantu membuatkan draft surat pengaduan resmi atau panduan langkah demi langkah cara melakukan autentikasi wajah melalui aplikasi untuk memudahkan Bapak dan Ibu?